balik ke timnas berkat fans tanah air. SC Heerenveen akhirnya kembali beri izin Nathan Choaon untuk balik perkuat timnas Indonesia U23 pada babak lanjutan perempat final Piala Asia U23 2024. Berkat kerja keras seluruh para fans dan supporter timnas Indonesia di seluruh tanah air yang menyerbu akun klub dan meminta klub yang menaungi Nathan Jo tersebut, yakni SC Heerenveen, agar melepas pemain gelandang 22 tahun ini akhirnya tuai hasil positif. Nathan kini akan bersiap kembali ke Qatar dan bergabung dengan skuad Garuda Muda secepatnya. Dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir dalam keterangan persnya pada hari Selasa kemarin. Pak Erick Thohir menyatakan bahwa Nathan Jo akhirnya diizinkan SC Heerenveen untuk bergabung kembali ke pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Nathan Jo diberikan izin oleh SC Heerenveen di sisa laga yang akan dijalani timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 Qatar 2024. Salah satunya saat timnas Indonesia U23 melawan timnas Korea Selatan di perempat final nanti. Laga ini akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat tanggal 26 April waktu Indonesia. Tak hanya para fans dan supporter timnas tanah air, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga berjasa menjadi salah satu orang yang membantu Nathan Jo agar diizinkan lagi oleh klubnya SC Heerenveen. Salah satunya adalah lobi yang Pak Erick Thohir lakukan agar Nathan Jo bisa dilepas klubnya sekarang. Endingnya klub yang juga diperkuat oleh Tom Haye mengabulkan permintaan seluruh pecinta timnas agar Nathan terbang ke Qatar. Tentunya rasa terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan demi prestasi timnas Indonesia U23 agar tambah maju dan lebih baik tentunya. Wajar saja apabila fans timnas di tanah air berbondong-bondong memohon pelepasannya untuk perkuat timnas U23. Mengingat perannya di lini tengah skuad Garuda sangatlah vital. Nathan Jo mengemban tugas tak hanya sebagai bek kiri, Shin Tae-yong pun merotasinya sebagai gelandang bertahan. Publik Korea Selatan khawatir STY jadi WNI. Publik Korea Selatan khawatir Shin Tae-yong dinaturalisasi Indonesia usai cetak rekor dan sejarah baru bersama timnas Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia saat ini yakni STY tunjukkan kinerja luar biasa bersama timnas Indonesia. Loloskan timnas senior melaju 16 besar Piala Asia lalu, dan melanjutkan tren positif bagi timnas U23, dengan meloloskannya ke perempat final Piala Asia U23 Qatar, sebagai debutan. Tak sampai di situ, Shin Tae-yong mampu membawa kemenangan beruntun melawan Vietnam secara berulang, pada kualifikasi Piala Dunia 2026, yang membuat ranking timnas Indonesia melesat naik pada edisi April 2024. Kini Shin Tae-yong akan berpeluang membawa timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya dapatkan tiket menuju Olimpiade, minimal pada Piala Asia kali ini mampu masuk 3 besar. Namun hal tersebut rasanya bakal sulit, mengingat lawan yang dihadapinya adalah timnas dari negara asalnya, yakni timnas Korea Selatan. Salah satu media Korea Selatan pun terkejut akan kecintaan masyarakat Indonesia kepada Shin Tae-yong, dari mulai komentar serius yang tertuju pada PSSI untuk mengikat Shin Tae-yong dengan kontrak jangka panjang, hingga menaturalisasinya sebagai WNI. Andai saja ini terjadi, berbeda dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang telah dapatkan paspor. STY tak bisa dengan mudah untuk dinaturalisasi. Pemain naturalisasi dengan mudah jadi WNI, mengingat mereka telah miliki darah keturunan. Berbeda dengan Shin Tae-yong yang merupakan warga asing, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini harus melewati aturan lain, yakni harus rela tinggal di Indonesia tanpa keluar negeri. Atau bisa juga dengan menikahi wanita pribumi agar tak kembali ke Korea Selatan. Kontrak jangka pendek Shin Tae-yong adalah hingga Juni 2024 nanti, dan tugas terakhirnya adalah memimpin timnas Indonesia berlaga pada kualifikasi Piala Dunia 2026, tatkala timnas kita berhadapan dengan Irak dan Filipina. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritikan, agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik.